belajar kan? Motivasi belajar adalah bla 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 kan, gitu kan? Nah, terus definisi operasionalnya apa? Bahwa motivasi belajar itu adalah bla 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 ditandai dengan perhatian siswa terhadap mahasiswa terhadap kuliahan. Kedua, mahasiswa apalagi mengikuti perkuliahan tepat waktu. Ketiga, mahasiswa mengerjakan tugas apa aja lah yang menunjukkan bahwa dia termotivasi. Lalu saya turunkan indikator itu ke dalam butir pertanyaan. Oke, saya tulis bawahnya butir pertanyaan, misalnya saya pernyataan nggak pakai pertanyaan. Nggak pakai pertanyaan. Karena kalau pertanyaan apakah gitu kan? Saya ingat kan? Saya mengerjakan tugas, saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Selalu kadang tidak pernah. Saya kasih kamu ada berapa misalnya 20 soal, 20 item butir. Kamu jawab kan, ada yang jawab yang selalu, ada yang kadang, ada yang jarang, ada yang tidak pernah, bebas saja. Karena itu bukan mengukur kemampuan, karena itu mengukur kepribadian. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada salah, bebas aja. Nah nanti, ya. Kalau misalnya saya hadir tepat waktu, jawabannya tidak pernah. Yang ngerasain, justru yang dipentingkan adalah kejujuran. Tapi kalau kita mikir gimana banget ya tidak pernah, walaupun tidak pernah satu waktu gitu dia milih ini aja jarang kadang gitu. Itu namanya aman Bu. Desirable sosial dalam itu ada di mana secara naluri kita ini nggak mau dijodohin tahun banget ya jeleknya gitu kan. Akhirnya kita bagus-bagusin karena itu di dalam penelitian kuantitatif itu suka dibilang mohon iya, soalnya kita takut kalau dipanggil kan berarti bohongan datanya. Karena itu kadang juga nama responden dirahasiakan. Kan dia juga malu kalau ternyata motivasinya rendah. Dirahasiakan. Atau kamu kasih di dalam pengantarnya bahwa apapun yang kamu jawab tidak akan mempengaruhi penilaian nanti. Dan identitas kamu dirahasiakan. Kasih pengantarnya begitu sehingga orang merasa tenang, terjamin. Dan kamu juga ketika buat laporan jangan tulis anak 10, titik 30, apalagi jangan. Lebih baik responden kita dari jawaban dia kita tandain nomor 1. Jadi Ke siswa lain lagi lab. Ya kok ada nonton. Siapa? Siswa lain. Kuesioner jumlah butirnya nggak ada batasannya, tapi setiap indikator tidak boleh kurang dari 2 sampai 2 butir. Kenapa? Karena nanti kalau di validitas cek validitas reliabilitas saya menyampaikan gimana ya saya punya dosa ini ke kamu ya. Kita workshop aja deh nanti kapan waktu untuk penyusunan dokumen ya kalau ada waktu. Iya Bu. Sehingga nanti kamu benar-benar matang ketika buat kuantitatif paham cara karena banyak yang jadi kita buat workshop panitianya adalah panitianya yang kelas ini aja. Jadi kayak model-model workshop padahal pesertanya udah ada kita tapi kamu bisa undang orang lain. Cari tandem aja jangan saya akan panggil orang luar terus barengan. Kalau saya doang kan sama aja bodong gitu kan. Sekali, 14 kali juga gitu yang lain paling konsekuensinya akan ada 2 pembicara. Saya yang anterin, nanti dia yang nambahin kalau dia doang nanti gak sesuai harapan kita kan. Iya Bu. Saya doang aku juga bosan ketemu kamu lagi sama Bu. Pertama yang agak ketinggalan adalah Coret aja lemah. Butirnya itu yang positif negatif kan? Boleh positif
salah satunya. Boleh. Yang penting di dalam satu indikator itu jangan kurang dari 2 butir. Kan kadang-kadang lagi bikin butir mentok ya. Adalah yang satu positif, yang satu negatif. Jadi Tapi saya bikin dua-duanya. semakin banyak kenapa kalau banyak-banyak semakin bagus? Besok kalau dicoba itu pada rontok. Apa sih Bu rontoknya gimana? Kan dari jawaban siswa itu masuk ke Excel. Iya, Nah, Excel. nomor 1 jawabannya 4, 3, 2. Terus kita analisis, scale, reliability, validity kan. Klik. Kalau validitasnya di bawah 0,3 indeksnya, itu berarti nggak bisa dipakai. Butirnya gugur, drop. Jadi nanti, nah kan Bu, gimana sih ceritanya? Gini, saya mau penelitian di kelas ini. Saya nggak bisa langsung masuk instrumen saya yang saya buat itu harus diuji coba ke tempat yang lain sebelum digunakan di tempat yang sebenarnya tempat penelitian saya. Berarti saya kemana? Ke prodi lain, jangan PAI, misalnya ke PGMI dengan semester yang sama. Akhirnya saya buat di mereka. Nah, dibuat di mereka, diambil data berapa banyak untuk analisis? 30 responden. orang, 30 responden. Syarat untuk analisis itu minimal 30 responden. Lalu saya sebar 30 ke sana. Nah, habis itu saya analisis saya misalnya bikin 40. Dari 40 butir yang saya buat, ketika dianalisis saya lihat hasilnya ada yang 0,3, ada yang 0,6, ada yang 0,2. Nah, tandain tuh yang di bawah 0,3, misalnya 0,2, 0,1, 0,001 itu drop. Kita tandain butir nomor berapa itu yang drop. Oh, 5, 7, 9. Berarti kita kasih tahu di dalam hasil penelitian kita di bagian metodologi bahwa sejumlah butir 40 itu ada butir 10, ada 5 butir yang nilai T-nya atau nilai analisisnya di bawah 0,3, maka butir tersebut tidak digunakan, yaitu nomor ini. Sedangkan butir yang digunakan adalah nomor yang ini. Gitu. Itu namanya validitas dan reliabilitas. Baru yang tadinya 40 tinggal 35, baru saya pakai ke sini. Digunakan ke responden yang sebenarnya. Memang agak pusing, kenapa? Karena belum pernah ngalamin, ya kan? Terus bayang gini kayak cerita surga, di surga tuh ada ini, tapi sambil bingung gitu, ada sungai, apa iya sungainya sama kayak sungai di belakang rumah gitu, tapi enggak, katanya lebih bagus gitu kan, udah. Jadi caranya nggak ada pilihan lain setelah nanti workshop, maka workshop itu kan kerja, maka itu harus dikerjakan risetnya. Supaya apa? Minimal ngalami nyebarin data, ngalami analisis, ngalami nyusun gitu ya. Laporannya nggak usah bikin laporan skripsi setebal 40, 50, sampai 100 halaman, cukup buat artikel penelitian, ya kan? Iya, Bu. Karena kamu nanti ketika mau nulis skripsi, mau ujian munakosah, itu syaratnya selain menulis dalam bentuk skripsi, juga menulis dalam bentuk artikel. Contoh artikel itu bisa kamu baca di ini sih pengantar ya, karya ilmiah itu berupa artikel tuh halaman 8. Pengertian karya tulis ilmiah, ada artikel, ada tugas akhir. Kamu sekarang nulis apa? Disertasi. Berapa sih? 8. Halaman 8. Halaman 8 ada kan? Ada, Bu. Di halaman 8 itu ada artikel, kan? Artikel itu adalah dikelola oleh jurnal atau juga ada yang berupa proceeding. Apa proceeding? Kumpulan artikel. Buku kumpulan artikel. Kumpulan penelitian atau kumpulan tulisan hasil seminar dibuat dalam proceeding. Nanti kamu bisa juga workshop, kamu bisa proceeding proposal misalnya. Banyak dah pokoknya kalau kamu mau produktif buat ini nih selangkah.